Selamat sore, Bapak Bupati Aceh Tamiang. Selamat sore. Selamat sore, Irjen Pol Purnawirawan, Bapak Armia Fahmi. Pak Fahmi, kami tim kontroversi datang langsung ke Aceh Tamiang ingin melihat Pak setelah 2 minggu bencana banjir bandang dan juga longsor melanda wilayah Sumatera. Salah satu kabupaten yang katanya terdampak paling parah adalah di wilayah Pak Fahmi. Bagaimana setelah 2 minggu penanganan korban yang ada di sini, Pak? Alhamdulillah berkat usaha kita yang terus memohon bantuan kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah Aceh untuk dapat memberikan bantuan terutama logistik kepada masyarakat kami. Sampai saat ini kami yakin seluruh kecamatan sudah kita terobos. Dari 12 kecamatan. Terakhir saya wawancara Bapak itu di hari Selasa minggu lalu, Bapak mengatakan bahwa 10 kecamatan masih terisolasi. Kalau setelah 2 pekan bagaimana Pak? Masih ada yang terisolasi? Saya yakin udah semua hasil laporan dari tim kami. Saya kan tim untuk pengiriman sembako atau logistik ini kan itu ada dari pihak kecamatan, kemudian dari pihak desa. Jadi perangkat desa ataupun kepala desa itu sudah bisa memastikan berapa jumlah masyarakatnya. Mereka datang kemari, kita berikan logistik, kita hantarkan nanti sampai ke desa yang dituju. Baik. Pak Bupati, apa yang bisa menjelaskan kenapa sampai 2 pekan Pak? Bantuan itu sepertinya lama sekali dan sulit sekali menjangkau masyarakat. 2 minggu Pak, itu waktu yang sangat lama untuk mereka bertahan tanpa adanya bantuan. Apa Pak yang... Memang saya Mbak terus berusaha, kebetulan juga memang sarana komunikasi kan terputus Mbak ya. Kita kebetulan waktu itu ada sebuah alat komunikasi Starlink ya Pak. Kita pakai itulah. Akhirnya bisa kita bisa berkomunikasi. Saya langsung telepon, saya sampaikan, saya buat koordinat untuk pendaratan helikopter di situ. Kita kirim semua Mbak, terutama ke BNPB. Jadi sebetulnya Mbak bukan menurut saya itu mungkin bukan terlambat, tapi karena memang transportasi kemari, karena kan kebetulan kita jalan arah ke Medan itu terputus. Pertama karena sisa-sisa banjir itu masih sedada, di arah Kebun Tiga namanya, di perbatasan. Dan ada satu lagi daerah Semadam itu longsor. Terakhir Pak Bupati, ini adalah pelajaran yang mahal buat kita semua, terutama mereka yang berada di wilayah Sumatera. Dan kemungkinan ke depan akan ada saja bencana-bencana karena faktor cuaca ekstrim, kemudian juga karena badai senyar dan sebagainya. Supaya tidak parah seperti ini Pak, apa yang bisa diupayakan oleh pemerintah kabupaten? Apa harapan Bapak kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk bisa mencegah destruktif parahnya bencana seperti ini Pak? Saya memang sudah membuat perencanaan Mbak kan. Sebetulnya beberapa bulan yang lalu setelah saya dilantik jadi bupati, kita buat perencanaan bagaimana sungai ini yang setiap tahunnya pasti meluap, kita bendung atau kita alirkan kemana, sehingga apabila di hulu terjadi curah hujan yang tinggi, nggak begitu besar luapannya kepada kami. Karena kami terus terangnya Mbak, kami terus menerima ini, menerima dari hulu. Tumpahan dari sana. Dan ini nggak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Bagaimana dengan faktor pembalakan Pak? Pembalakan hutan, pembalakan liar, entah yang legal maupun yang tidak legal. Apakah itu terjadi juga di Aceh Tamiang? Aceh Tamiang Mbak, kalau hutan nggak ada Mbak ya. Jadi saya kalau masalah illegal logging saya kira nggak ada. Karena kita kan nanti kebanyakan HGU, kelapa sawit. Jadi memang dari dulu sudah seperti itu. Jadi kalau untuk illegal logging saya kira tidak ada di sini. Pak Bupati, perjalanan masih panjang. Semoga tetap semangat dan tetap bisa membantu semaksimal mungkin untuk warga Bapak ya Pak. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Sofia. Yes.
Hutan digundul, rakyat terpukul. Salah satu dugaan utama mengapa bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera pada akhir November 2025 begitu parah adalah karena telah terjadinya deforestasi atau beralih fungsinya hutan menjadi lahan aktivitas yang lain seperti perkebunan sawit, tambang, dan sebagainya. Sejumlah data menyebutkan bahwa deforestasi di wilayah Sumatera dari tahun 2023 ke tahun 2024 telah meningkat 3 kali lipat dari 33.000 hektar menjadi 91.000 hektar. Dan apa akibatnya? Seperti yang Anda lihat pemirsa, ini adalah lokasi yang sempat viral di media sosial karena banyak sekali tumpukan kayu berbagai ukuran. Yang jelas kami melihat ada kayu-kayu gelondongan yang sangat besar diameternya di lokasi Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dan dampaknya luar biasa. Semula ini adalah pondok pesantren. Di belakang Anda bisa melihat masjid, kemudian ini adalah asrama. Di sini tadinya adalah lapangan bola, lapangan aktivitas dari para santri-santri yang ada di sini. Dan sekarang semuanya sudah ditutupi oleh kayu-kayu seperti ini. Saya di sini melihat ada Pak Subhan. Pak Subhan, assalamualaikum, selamat sore. Pak Subhan, apa bisa dibantu Bu? Iya, Pak Subhan ketua yayasan ya, dari pondok pesantren di sini. Saya di sini diamanahkan menjadi ketua yayasan Darul Muhsin. Dalam ini berkembang dalam bidang pendidikan yaitu pondok pesantren. Oke, Pak Subhan, apa yang terjadi sampai pondok pesantren ini berubah menjadi kayu-kayu gelondongan yang jumlahnya banyak seperti ini? Sepertinya bertonton ini Pak di sini kayu-kayu. Ini luas pesantren ini sekitar 4 hektar lebih Bu. Jadi datangnya kayu ini hampir menutupi semua areal pesantren. Ini kayu-kayu ini berasal dari pegunungan yang dibawa oleh banjir. Sehingga kami sendiri tidak tahu bagaimana kejadiannya seperti ini karena kami warga ketika kejadian banjir kami sedang istirahat tidur Bu malam. Karena datangnya ini maghrib, kemudian pagi harinya sudah banyak kayu seperti ini. Dan ini bukan 1 meter, 2 meter kedalamannya. Ini hampir 5 meter kedalaman. Berarti di bawah ini banyak kali kayu-kayu yang besar-besar bangkalnya di sini Bu. Ini kayunya besar sekali ya Pak ya? Iya, kayu-kayu ini memang dibawa oleh banjir Bu dari pegunungan di sana Bu. Kemudian saya lihat juga Pak di atap situ, itu bekas lumpur. Apakah airnya nyampe sampai situ Pak? Air kedalamannya di sini Bu sampai hampir 10 meter Bu. Itu 1 meter lagi sampai ke atap itu Bu. Yang atap ini Bu. Jadi 1 meter lagi sudah mengenai lantai 2. Yang biasanya memang tidak pernah terjadi banjir seperti ini. Iya, sekarang santri-santrinya di mana Pak? Santri-santrinya kemarin waktu banjir bandang kami ungsikan di tempat yang paling tinggi di rumah-rumah warga. Dan alhamdulillah setelah surut mereka diambil kembali oleh orang tuanya semuanya. Kami punya santri sekitar kemarin 200 orang yang kita selamatkan Bu. Dan alhamdulillah tidak ada yang jadi korban. Semuanya kita selamatkan, alhamdulillah. Dan mereka sekarang sudah di rumah orang tuanya masing-masing dengan selamat. Pak Subhan, tapi di sini kami dari tadi mencium ada bau-bau yang tidak sedap. Ini apa ya Pak? Apakah hewan ternak atau mungkin diduga ada jasad manusia atau bagaimana Pak? Bisa jadi ini mungkin karena banjir bandang, biasanya itu kan banyak ternak yang, ya maaf ternak seperti ayam, kemudian lembu, kemudian lagi kambing, itu terbawa oleh air dan mungkin banyak bangkai-bangkainya di sini. Ya, nggak tahu wallahu a'lam bishawab, mungkin barangkali juga ada korban manusia di dalam, kami tidak tahu. Ya, karena mungkin ini terlalu dalam sehingga kita memang untuk mendeteksi itu kan kami nggak ada kemampuan untuk itu. Ya. Karena baunya menyengat sekali memang Bu, baunya ini memang menyengat sekali. Selama ini berarti sudah 2 pekan ya Pak? Iya. 2 pekan, listrik sudah kembali menyalakah? Sampai detik ini listrik belum ada. Bisa saksikan bapak-bapak semuanya itu memang belum ada lampu, belum ada yang menyala. Memang udah gelap dari kemarin, dari sekitar udah hampir 2 minggu ini kita gelap. Nah, kemudian air bersih pun kami warga di sini Bu, terutama di sekitar pesantren sini tidak bisa menikmati air bersih, belum ada sampai hari ini. Oke, tapi bantuan makanan, Alhamdulillah, minuman? dengan izin Allah bantuan sudah mulai mengalir dan warga sudah mulai tertolong dengan bantuan-bantuan itu. Seperti sembako, alhamdulillah sudah mencukupi. Kemudian alat-alat masak juga ada sebagian. Kemudian tempat tidur seperti kasur ya sudah ada sebagian dibantu oleh
para donatur. Terima kasih. Terima kasih Pak Subhan. Kalau begitu mudah-mudahan semakin banyak bantuan yang datang Pak. Terima kasih Bu. Dan yang paling cepat juga semoga ini kita punya cara untuk bisa mengangkut kayu-kayu ini, memindahkan kayu-kayu ini, entah bagaimana caranya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi mudah-mudahan bisa semuanya dikerjakan. Terima kasih Pak Subhan. Tetap semangat Pak Subhan. Semangat insya Allah Bu, mohon doanya. Pemirsa, ibarat maraton, pekerjaan untuk bisa memulihkan wilayah Sumatera adalah pekerjaan yang sangat panjang, membutuhkan waktu dan tenaga yang begitu besar. Pemerintah, negara diharapkan hadir tidak hanya singgah di garis start, tetapi juga bisa menolong warga sampai di garis finish. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.